Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari ambil Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Wow. Kita bersyukur karena kita rindu melalui program Breakthrough Prayer ini sesuai dengan nama program ini. Kerinduan saya agar setiap umat Tuhan yang sekalipun kita belum pernah ketemu sebelumnya, kita hanya tahu dan kita hanya kenal melalui sosial media kita, saya rindu agar setiap kita mengalami terobosan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan alami terobosan bersama Yesus. Sama-sama bilang sama saya akan alami terobosan bersama Yesus. Amin. Sesuai dengan imanmu, sesuai dengan perkataanmu jadi padamu. Ambil Alkitab kita malam hari ini, saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasalnya yang ke-4, saudaraku, ayat 17 dan ayat 18. Haleluya, Tuhan Yesus baik. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Rasul Paulus bilang seperti ini. Perhatikan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini berarti ikut Yesus gak lepas dari pengalaman penderitaan. Makanya selalu saya mau sampaikan buat setiap anak-anak Tuhan, jangan takut menderita, jangan takut susah. Kenapa? Karena kita tahu kepada kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pembentukan. Yesus ingatkan buat setiap kita, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tahukah saudara, Rasul Paulus sampaikan seperti ini, bukan gak punya beban, gak punya pergumulan, gak punya penderitaan. Wow, penderitaan dia hancur-hancuran, parah saudaraku. Tapi dia masih bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Bayangkan, dia anggap penderitaan untuk ikut Yesus itu ringan. Kenapa? Sama-sama bilang sama saya, karena dibandingkan dengan sesuatu yang dahsyat. Amin. Kalau kita hanya fokus kepada penderitaan kita, kita akan merasa berat. Aduh pendeta gimana ya? Rumah tangga saya goncang, suami saya selingkuh, istri saya jauh dari Tuhan. Aduh gimana ya pendeta ya, usaha saya, ekonomi saya bergoncang. Kalau kita hanya lihat penderitaan-penderitaan ini, maka kita gak akan pernah bisa bilang penderitaan kita ringan. Kita akan mengeluh dan berkata penderitaan saya berat, Pak. Tapi kenapa seorang Rasul Paulus yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, berani berkata penderitaan ringan ini? Selanjutnya dikatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus bilang penderitaannya ringan. Karena Rasul Paulus membandingkan penderitaan yang sekarang ini dengan kemuliaan kekal yang kelak akan dia dapatkan. Sehingga dia anggap penderitaannya itu penderitaan biasa. Bukan penderitaan yang susah. No. Rasul Paulus mengerti betul penderitaan ikut Yesus. Dia bilang ringan. Kenapa dia ringan? Karena dia tidak fokus kepada penderitaan dalam dia mengiring Yesus. Dia fokus kepada kemuliaan yang ada di balik penderitaan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa, di balik pikul salib engkau akan lihat mahkota kemuliaan Tuhan. Tidak akan pernah ada mahkota kemuliaan tanpa salib yang harus dipikul. Selalu ada salib yang harus kita pikul terlebih dahulu untuk kita melihat kemuliaan Allah.
Selalu ada hujan badai besar, baru timbul pelangi, saudaraku. Tapi harus kita lewati dulu. Fase ini, masa-masa ini kita harus lewati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan saya ringan. Ayo. Sama-sama bilang sama saya, masalah saya ringan. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan saya ringan. Amin. Karena kita membandingkannya bukan dengan orang lain. Kita membandingkannya dengan kemuliaan yang akan kita terima tatkala kita menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Ayat selanjutnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Penderitaanmu terlihat. Masalahmu bisa engkau lihat, ada di hadapanmu. Tapi kemuliaan Allah tidak terlihat. Kenapa? Karena semuanya itu dibalik dari sebuah penderitaan. Nanti kita akan lewati dulu itu, baru kita akan melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita malam hari ini, saudaraku, jangan fokus dengan apa yang terlihat. Belajar fokus kepada apa yang tidak terlihat. Bagaimana saya bisa fokus kepada yang tidak terlihat, pendeta? Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Engkau tidak bisa melihat apa yang tidak terlihat, itu sebabnya engkau perlu melihatnya dengan iman. Dimulai dengan rasa percaya. Apa yang kau lihat keadaan hari-hari ini? Ekonomimu goncang. Apa yang kau lihat keadaan hari-hari ini? Sakit penyakitmu belum kunjung sembuh. Apa yang kau lihat hari-hari ini? Rumah tanggamu goyang. Apa yang kau lihat hari-hari ini? Ekonomimu, usahamu goncang. Itu yang kau lihat. Tapi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita. Kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat. Tapi kami memperhatikan apa yang tidak terlihat. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita diberikan kesempatan untuk memilih, saudara. Ya, baik teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau fokus dengan apa yang kita lihat, atau kita mau fokus kepada hati kita percaya bahwa di balik sesuatu yang saya lihat akan ada kuasanya Allah nyatakan dalam hidup saya. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang Allah janjikan? Aku akan membawa kalian masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sekarang saya tanya, sudahkah terlihat negeri itu? Halo? Belum. Negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, belum mereka ada yang lihat. Belum ada yang lihat. Tetapi sebaliknya, yang mereka lihat justru apa? Kesusahan, padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada air, kekeringan. Itu yang ada di hadapan mereka. Itu yang ada di hadapan mereka. Tapi apa yang Allah janjikan? Aku akan membawa kalian masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan bawa. Kata Tuhan, akulah Allah yang menjanjikan. Sekarang jadi pertanyaan begini. Kita mau fokus kepada janjinya Tuhan yang belum kita lihat, atau kita fokus kepada padang gurunnya yang sedang kita lihat? Kembali lagi saya sampaikan, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Ya, keputusan ada di tangan kita. Kita mau ambil yang mana? Kalau engkau mau fokus kepada penderitaanmu, silakan. Engkau akan semakin terpuruk. Kenapa? Engkau akan berkata, Tuhan, saya capek ikut Tuhan, penderitaan saya nggak habis-habis. Tapi di satu sisi, Rasul Paulus mengajarkan, penderitaan saya ringan kok. Kapan kita bisa lihat? Kapan kita bisa bilang penderitaan kita ringan? Kapan kita bisa bilang pergumulan kita biasa saja? Tatkala kita fokus kepada dibalik apa yang menjadi penderitaan dan masalah kita. Di balik penderitaan dan masalah kita ada kemuliaan Tuhan yang akan kita lihat. Di balik padang gurun ada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Cuma negeri itu belum dilihat. Yang mereka lihat hanyalah padang gurun. Sampai di sini ngerti ya saudara ya?
Jadi apa yang sekarang saudara dan saya lihat ini adalah kesusahan. Tapi apa karena kesusahan kita langsung mau mengeluh? Kita langsung mau komplain sama Tuhan. Tuhan, saya ikut Tuhan, beribadah, tapi kok kenapa usaha saya goncang, dagangan saya bangkrut, ini susah, itu susah. Hei, kita didewasakan untuk ikut Tuhan. Kita dididik, kita diajarkan sesuatu untuk kita bisa menerima sesuatu yang dahsyat di balik masalah itu. Pergumulan kita, penderitaan kita, itu ringan, tidak berat. Ketika kita mulai membandingkan dengan kemuliaan di balik penderitaan itu. Ya, sekarang kita lihat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu, apa dikatakan selanjutnya? Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita diperhadapkan dengan penderitaan tadi, kata Rasul Paulus. Tapi yang harus kita lakukan adalah jangan lepaskan kepercayaan kita. Pegang terus. Karena seringkali ketika kita udah lelah, ketika kita udah capek, ujung-ujungnya berakhir jenuh, kita akan mulai lepas kepercayaan kita sambil berkata, saya capek ikut Tuhan. Kok ikut Tuhan kok begini ya? Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi kok ngalamin kesusahan terus, penderitaan terus. Penulis Ibrani katakan jangan pernah lepas kepercayaan. Karena ada upah yang besar ketika engkau tetap terus menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya harus tekun. Kamu harus memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi untuk engkau mau mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, contoh bangsa Israel mendapatkan tanah yang berlimpah dan susu dan madunya sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan, mereka harus tekun untuk menjalani padang gurun. Tekun. Masalahnya yang tekun cuma dua, Yosua dan Kaleb tetap terus percaya, mereka tetap terus pegang janji Allah, sehingga mereka berdua lah yang masuk ke dalam tanah ini, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Semuanya tidak ada, mereka tidak menikmatinya, padahal semua layak menerima, mereka semua menerima janji Tuhan. Karena gak kuat ketika harus mengalami penderitaan. Karena gak sanggup ketika terus-menerus diuji, dimurnikan. Tidak tekun mereka untuk memegang janji Allah. Saudara, ikut Yesus gak gampang, gak mudah. Terima Yesus gampang, terima Yesus sangat mudah. Roma 10 ayat 9-10 jelas katakan, mengaku lewat mulut, percaya dalam hati, engkau diselamatkan, itu engkau terima Yesus. Tapi untuk mengikut Yesus, engkau harus menyangkal diri, engkau harus memikul salib, engkau harus mengalami kesusahan, pembentukan, pemurnian dalam engkau mengiring Tuhan. Kenapa? Karena engkau anak yang didewasakan oleh pengalaman hidup. Jadi kalau saudara ada yang berkata, pendeta saya ikut Tuhan tapi kok kenapa susah? Karena engkau anak. Tidak ada anak yang tidak mengalami pendidikan oleh orang tuanya. Didewasakan, dididik, dimurnikan, pada akhirnya kita akan melihat apa yang menjadi pembentukan saya akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat di depan, di kemudian hari. Ya. Nah, ini yang saya mau bagikan saudara. Jadi jangan fokus kepada apa yang menjadi penderitaan kita.
Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam pendidikanmu, apapun yang memang Tuhan izinkan kok. Jangan fokus kepada penderitaan itu. Engkau akan merasa semakin hari semakin berat. Kenapa? Karena engkau hanya akan menyakiti dirimu dengan penderitaan itu. Tapi belajar ubah cara pandangmu. Bagaimana caranya? Penderitaan aku ringan kok. Bagaimana caranya supaya penderitaan kita ringan? Mulai berpikir bahwa di balik penderitaan ini aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan ini aku akan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan kasih kemampuan. 1 Korintus 10 ayat 13 jelas katakan pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Nah, tugas kita pada saat kita mengalami kesusahan, kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan di tengah-tengah masa sukar kita. Bagian kita mesti kerjakan. Yang pertama, dengar baik. Yang pertama ketika engkau sedang mengalami pembentukan, penderitaan, masa-masa di padang gurun, yang engkau harus lakukan, yang pertama, tetap tinggal dalam dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Jangan justru jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Tetap intim dengan Tuhan. Tetap cari wajah Tuhan. Tetap doa. Alkitab bilang begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Kenapa kita perlu dapat kekuatan yang baru? Karena penderitaan ini ringan. Kita perlu dapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Untuk apa? Untuk merefresh pikiran kita, untuk merefresh hati kita, untuk mengingatkan hidup kita bahwa aku harus terus berjuang. Karena di balik penderitaanku yang ringan ini, aku akan melihat kemuliaan Allah di belakangnya. Tapi kan kita harus lewati gitu loh. Ada fasenya ini, di mana kita harus lewati. Tapi tidak selamanya penderitaan, tidak selamanya badai. Badai akan kau lalui, kau akan lewati badai. Di balik badai kau akan lihat pelangi, tapi harus lewati badai. Bangsa Israel harus lewati padang gurun, baru ketemu tanah berlimpah susu dan madunya. Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Pada saat engkau sedang mengalami penderitaan ringan, kesusahan, apapun pembentukan, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, tetap renungkan firman Tuhan, tetap lakukan. Karena orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, yang harus kita lakukan tatkala kita sedang mengalami pembentukan ini, penderitaan yang Tuhan izinkan ini, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Capek saya pendeta ikut Tuhan. Aduh, masalah ini terus-menerus datang. Saudara, semakin engkau mengeluh, engkau akan semakin lemah. Semakin engkau mengeluh, engkau akan semakin mengeluarkan kata-kata yang menjadi kutuk dalam hidupmu. Aduh, kayaknya gak mungkin deh usaha saya berhasil. Aduh, kayaknya gak mungkin rumah tangga saya dipulihkan. Aduh, kayaknya susah deh untuk saya ngalamin kesembuhan. Aduh, kayaknya mujizat susah gak terjadi. Semakin kau mengeluh, semakin kau bersungut-sungut, engkau akan semakin lemah. Dan engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. Dan itu yang akan kau terima dalam hidupmu. Stop mengeluh. Stop komplain. Bangsa Israel, Tuhan melakukan apa yang bangsa Israel sungutkan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang sama bangsa Israel, seperti yang kau ucapkan itu yang akan kulakukan kepadamu. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Saudara dikasih dalam Tuhan, jalani aja, bersyukur aja. Mungkin kau bilang, pendeta gak ngalamin sih. Saudara, gak ada susahnya kok engkau bersyukur. Engkau bersyukur, engkau mengeluh, sama engkau tetap mesti ngadapin proses. Iya dong. Kita di hadapan kita ada proses nih. Di hadapan kita ada penderitaan. Di hadapan kita ada kesusahan. Kita memilih mengeluh, bersungut-sungut, ataupun kita memilih tetap bersyukur. Proses itu tetap ada, gak kemana-mana. Tetap kita mesti lewati. Kalau gitu ngapain kita mengeluh bersungut-sungut? Kecuali dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, tiba-tiba proses itu berhenti. Ya itu mungkin banyak orang yang mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi itu tidak berubah kok keadaan. Justru hanya memperberat kehidupan kita. Justru hanya memperberat penderitaan kita. Mengeluh dan bersungut-sungut itu mengeluarkan tenaga, saudara. Capek.
Tapi bersyukur merupakan ungkapan hati yang menyenangkan. Karena begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, dalam engkau melewati proses ini, pembentukan ini, ayo belajar bersyukur. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Itu hanya akan menghabiskan energimu, tenagamu, dan pada akhirnya mengutuki dirimu. Karena dengan kata-kata yang kau keluarkan itu ya. Yang ketiga, dalam keadaan sedang mengalami kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan, maka sikap kita yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh, tetap lakukan doa, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap membaca renungan firman Tuhan. Itu akan dapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia akan kasih kekuatan buat kita. Dan yang kedua, ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, pemurnian, padang gurun, yang harus kita lakukan yang kedua adalah apa? Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop cari siapa yang salah. Belajar bersyukur dengan setiap keadaanmu. Itu kehendak Tuhan, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan izinkan masa-masa sukar ini ada dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan penderitaan ini menghampiri kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan, maka yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam posisi itu, jangan sampai engkau berbuat dosa. Ada orang-orang ngambil jalan pintas. Saudaraku, padang gurun yang harus dilewati, gak bisa ada jalan pintas yang kau harus lewati. Tuhan sediakan jalan keluar, bukan jalan pintas. Kalau dia sediakan jalan keluar, di ujung sana sudah ada jalannya. Jalani saja. Toh di tengah-tengah kita menjalani kehidupan masalah kita juga Tuhan tetap sertai kita kok. Jalani aja. Jangan justru engkau menghalalkan segala cara, justru engkau sedang menjauh dari Tuhan. Engkau sedang berbuat dosa. Bangsa Israel ketika diproses bukannya datang sama Tuhan, malah menyembah Baal. Bikin patung tuangan. Akhirnya Tuhan murka, saudaraku. Hidupnya tambah susah. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa saya bagikan hal ini? Agar kita siap sedia. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, penderitaan, pergumulan, salib yang harus kita pikul tetap harus kita hadapi. Engkau tidak akan pernah bisa lari dari pembentukan. Engkau tidak akan pernah bisa lari dari proses. Engkau tidak akan pernah bisa lari dari penderitaan yang memang Tuhan izinkan untuk memurnikan hatimu. Kita nggak bisa lari. Tapi yang perlu kita sikapi, ingat, di balik penderitaan yang ringan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Di balik padang gurun selalu ada tanah yang berlimpah susu dan madunya yang Tuhan janjikan. Di balik hujan lebat, badai, selalu akan ada pelangi. Tapi kan mau gak mau kita mesti lewati semuanya itu. Nah, proses yang harus kita lewati, sikap kita yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Kita gak bisa jalan sendiri. Kita gak bisa jalan sendiri, saudara. Di tengah badai kita gak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Tetap renungkan firman Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap doa, tetap pujian penyembahan, tetap datang ibadah. Itu menguatkan kita, memberikan kita pengharapan. Dan yang kedua, ketika kita sedang menjalani proses hidup itu, badai itu, padang gurun itu, maka yang kedua yang kau perlu ingat, pastikan engkau menyadari. Stop bersungut-sungut, stop mengeluh, stop komplain. Belajar bersyukur, enjoy, nikmati padang gurunmu. Bagaimana kita bisa menikmati padang gurun? Jangan anggap itu sebagai suatu kesusahan gitu loh. Justru itu merupakan pengalaman. Makanya Daud berani bilang begini, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Daud berani ngomong tertindas itu baik. Kenapa? Karena dengan Daud mengalami ketertindasan, Daud semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita sedang menjalani padang gurun kita, kesusahan, penderitaan yang Allah izinkan, jangan semakin jauh dari Tuhan. Jangan justru buat dosa dengan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Tetap nantikan Tuhan. Tuhan selalu sediakan jalan keluar kok.
Tuhan sediakan satu paket. Ada masalah, Tuhan juga sediakan jalan keluar. Kalau Tuhan belum kasih jalan keluar sampai saat ini, bukan berarti gak ada jalan keluar. Ada, tapi terkadang kita masih harus melewati pembentukan itu, hari demi hari. Tapi ingat, itu ringan. Bagaimana kita bisa bilang ringan tatkala kita mulai membandingkan dengan kemuliaan kekal di balik setiap penderitaan itu. Ya, 3 hal ini malam hari ini saya bagikan buat setiap kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu apapun yang hari-hari ini sedang kami hadapi, kami pasti sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada usaha dari anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang tergoncang, bisnis mereka tergoncang, ekonomi mereka tergoncang. Mungkin ada di antara mereka yang rumah tangga mereka tergoncang hari-hari ini, kesehatan mereka tergoncang. Tapi hari ini kami diingatkan, semua penderitaan, kesusahan itu ringan bagi kami. Tatkala kami mengerti di balik semuanya itu ada kemuliaan Allah yang Allah nyatakan. Malam hari ini ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga dalam mereka menjalani proses kehidupan mereka, dalam dididik oleh Tuhan, didewasakan, dimurnikan oleh Tuhan. Kami jadi pribadi-pribadi yang tetap terus dekat dengan Tuhan. Kami tetap jadi pribadi-pribadi yang selalu hidup dalam ucapan syukur. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyadari Tuhan pasti sediakan jalan keluar bagi kami. Kami hanya mau menantikan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, pada akhirnya malam hari ini dalam ibadah online breakthrough prayer, doa terobosan kami akan lihat terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya di hadapan kami ada pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Baik pokok-pokok doa yang hamba pegang, formulir doa yang hamba pegang, maupun setiap formulir doa yang umat Tuhan pegang di rumah mereka masing-masing. Kami mengangkat pokok doa ini, kami mengangkat formulir doa ini malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami mengangkat setiap beban doa kami Tuhan. Baik pokok-pokok doa, setiap formulir doa kami, maupun ada orang-orang yang mungkin menitipkan doa-doanya bagi kami, kami angkat di altar kudus Tuhan. Kami satukan hati kami bersama-sama, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya satu persatu jawaban doa Tuhan Yesus nyatakan. Setiap formulir doa yang kami naikkan, yang di dalamnya ada pokok-pokok doa yang ditulis oleh setiap umat Tuhan dari berbagai-bagai bangsa, dari berbagai-bagai kota, di dalam nama Yesus kami akan lihat satu persatu Tuhan jawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam waktu Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami imani terjadi, kami doa terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami imani. Di dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Bapa. Turunkan setiap pokok-pokok doa kita. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Doa orang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketika kami berdoa, maka kami harus berdoa dengan tekun. Kami harus percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Dan hari ini kami percaya doa-doa kami sudah didengar oleh Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami masih punya Tuhan yang besar. Kami masih punya Tuhan yang hidup. Kami masih punya Tuhan yang berperkara atas doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur ya Bapa. Bersyukur hari ini kami terima doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Tak lupa kami berdoa menyerahkan kota kami tinggal, bangsa kami, bahkan Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah memberkati kami.
Kami yang tinggal di bangsa Indonesia maupun setiap umat Tuhan yang mungkin tinggal di luar-luar dari bangsa Indonesia. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Ditolong Tuhan dalam mengerjakan apapun yang mereka kerjakan di negara kami masing-masing. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi terang. Kami membawa berkat bagi kota, bagi bangsa di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersyukur. Kami akan lihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Sesuai dengan program ini, Breakthrough Prayer. Kami akan lihat dalam doa-doa kami ada terobosan. Terobosan finansial, terobosan kesehatan, terobosan ekonomi, terobosan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kami akan lihat terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami naikkan doa kami karena kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa syukur kami, hamba menyerahkan setiap umatmu satu persatu malam hari ini. Tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang membela, tangan Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, imani setiap pokok-pokok doa yang kau sudah tulis satu persatu. Ketika Tuhan sudah jawab, coret itu dari pokok-pokok doa, ya. Dan bersaksilah bahwa Tuhan Yesus menjawab dengan caranya yang ajaib. Jangan buang formulir doamu, selipkan itu di Alkitab atau di tempat di mana gampang nanti kita akan doakan, atau engkau bisa bawa dalam doa-doamu setiap hari. Terus tumpangi tangan, terus bawa dalam doa-doamu. Kita akan lihat suatu saat waktu Tuhan yang terbaik, kuasa Allah akan dinyatakan, dan kita akan lihat hal-hal yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Breakthrough Prayer online kita malam hari ini selesai. Selamat malam. Doa saya menyertai setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.